3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang aljabar boolean dan Keymaps. Di sini saya tidak sendirian, saya bersama teman kami. Anggota kelompok kami terdiri dari Perkenalkan, nama saya Gundur Zaki Mumtaz dengan NIM 2405110029. Perkenal- Perkenalkan, nama saya Ivan Adrian Meza Bintang dengan NIM 2405110043. perkenalkan nama saya Maulana Muhammad Ridwan dengan NIM 2405110006. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Arjuno Wicaksono dengan NIM 2405110049. Next, Mas. Slide-nya. Lalu yang pertama adalah aljabar boolean. Aljabar boolean adalah cabang dari aljabar matematika yang berfokus pada operasi logika dan nilai boolean. Istilah boolean sendiri diambil dari nama matematikawan George Boole yang mengembangkan sistem aljabar ini pada abad ke-19. Aljabar boolean digunakan untuk memodelkan dan menganalisis sistem logika digital yang sangat penting dalam desain rangkaian listrik, komputasi, dan pemrograman komputer, khususnya dalam logika sirkuit dan pemrograman berbasis logika. Next, Mas. Lalu ada hukum aljabar boolean. Hukum aljabar boolean sendiri terdiri dari 10. Yang pertama adalah hukum identitas, yang berisi tentang pertama, A plus 0 sama dengan A. Lalu yang kedua adalah A dikali 1 sama dengan A. Lalu yang kedua adalah hukum idempoten, yaitu terdiri dari yang pertama A plus A sama dengan A. Yang kedua A dikali A sama dengan A. Lalu yang ketiga ada hukum komplement, di mana hukum komplement terdiri dari dua, yaitu yang pertama A ditambah A aksen sama dengan satu. Lalu yang kedua adalah A kali A aksen sama dengan nol. Lalu yang keempat ada hukum dominasi. Yang pertama adalah A kali nol sama dengan nol. Kedua A plus satu sama dengan satu. Lalu yang kelima ada hukum involusi yang terdiri dari satu saja, yaitu A aksen pangkat aksen sama dengan A. Lalu yang keenam ada hukum penyerapan. Yang pertama adalah A plus AB sama dengan A. Ya, lalu yang kedua adalah A dikali A ditambah B sama dengan A. Lalu yang ketujuh ada hukum komutatif. Yang pertama yaitu A plus B sama dengan B plus A. Lalu yang kedua ada A kali B sama dengan B kali A. Lalu yang kedelapan ada hukum asosiatif. Yang pertama adalah A tambah B plus C dikali sama dengan A plus B ditambah C. Lalu yang kedua ada A dikali BC sama dengan A kali B kali C. Lalu yang kesembilan ada hukum distributif. Yang pertama yaitu A tambah B kali C sama dengan A tambah B kali A tambah C. Lalu yang kedua ada A dikali B tambah C sama dengan AB plus A kali C. Lalu yang ke-10 ada hukum De Morgan, di mana yang pertama yaitu A plus B pangkat aksen sama dengan A aksen B aksen. Lalu yang kedua ada A, A kali B aksen sama dengan A aksen tambah B aksen. Lalu yang terakhir adalah hukum 0/1. Yang pertama adalah 0 aksen sama dengan satu. Lalu yang kedua 1 aksen sama dengan nol. Lalu slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Ivan. Silakan Mas. Baik, terima kasih buat Mas Maulana Muhammad. Selanjutnya kita masuk ke fungsi boolean. Yang pertama itu contoh-contoh fungsi aljabar. Yang terdiri dari f, fx sama dengan x. Yang kedua ada x, xy sama dengan x aksen kali y plus x kali y aksen. Yang ketiga ada xy sama dengan x aksen dikali y aksen. Lalu yang keempat ada fx yang sama dengan x kali y kali z aksen. Misal diketahui fungsi h x y z yang di mana x adalah satu, y adalah satu dan z adalah nol, maka h 1, 1, 0 dan sama dengan 1 kali 1 kali 0 aksen sama dengan satu kali satu dan H1. Lanjut.
Lanjut, Mas. Ya, selanjutnya adalah rangkaian logika. Fungsi boolean dapat juga direpresentasikan dalam bentuk rangkaian logika. Ada 3 gerbang logika dasar, yaitu gerbang AND, gerbang OR, dan gerbang NOT. Seperti ini, gerbang AND 2 masukan. Lanjut, gerbang OR 2 masukan. Lalu gerbang NOT interverter. Selanjutnya ada gerbang logika turunan. Ada NOR, ada NAN, ada NOR, ada XOR dan XNOR. Seperti gambar yang di bawah. Ada gerbang NAN, gerbang NOR, gerbang XOR, dan gerbang XNOR. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan Mas Dino bisa melanjutkan slide selanjutnya. Oh ya, terima kasih Mas Evan sudah menjelaskan tadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyederhanaan fungsi bulan. Menyederhanakan fungsi bulan artinya mencari bentuk fungsi lain yang ekivalen, tetapi dengan jumlah literal atau operasi yang lebih sedikit. Tujuan dari penyederhanaan ini untuk mencari bentuk yang lebih sederhana dari fungsi sebelumnya. Dan berikut contoh dari penyederhanaan fungsi bulan. Contohnya, f, x, x dan y, sama dengan x aksen kali y plus x kali y aksen plus y aksen. Kemudian disederhanakan menjadi x aksen plus y aksen. 3 metode yang dapat digunakan untuk penyederhanaan fungsi bulan. 1. Secara aljabar, menggunakan hukum-hukum aljabar bulan. 2. Metode peta Carnot. Yang ketiga, metode Quine-McCluskey atau metode tabulasi. Ya, bisa di slide. Dan ini kita akan jelaskan tentang peta Carnot. Dengan cara memetakan tabel kebenaran dalam kotak-kotak segi 4 yang jumlahnya tergantung dari jumlah beban variabel masukan. Penyederhanaan untuk setiap ini yang perdagangan 2,4,8,16 menjadi suku min farm yang sederhana. Oke, bisa dilanjut oleh rekan saya. Oke, terima kasih Mas Dino. Selanjutnya slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Godur. Silakan Mas Godur. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis peta Carnot. Sudah dijelaskan tadi kepada rekan saya, sebenarnya kita memiliki 3 cara untuk penyederhanaan, tetapi di sini kita hanya menjelaskan tentang peta Carnot. Yang pertama itu ada peta Carnot dengan 2 peubah, yaitu di sini cuma ada memiliki 2 baris dan juga 2 kolom. Seperti contoh di sini M0, M1, M2, dan juga M3. Jadi totalnya cuma ada 2 peubah. Selanjutnya yang B, kita menggunakan peta dengan 3 peubah. Di sini sama dengan yang pertama, bedanya cuma lebih banyak. Yaitu ada M1, M0, M1, 3, 2, 4, 5, 7, dan 6. Selanjutnya ada jenis-jenis peta Carnot lagi yang itu yang ketiga, yaitu peta dengan 4 peubah. Sama seperti sebelumnya, cuman ditambah kolom dan juga barisnya. Seperti di sini contohnya M0, M1, 3, 2, 4, 5, 7, 8, dan seterusnya. Selanjutnya, di sini ada langkah-langkah dalam menggunakan keymap. Yang pertama, konversikan persamaan boolean yang diketahui ke dalam bentuk persamaan SOP-nya atau sum of product. Gunakan tabel kebenaran sebagai alat ukur. Nah, yang kedua, gambarlah keymap dengan jumlah sel
Dua, jumlah variabel input. Yang ketiga, isi sel key map sesuai dengan minterm pada tabel kebenaran. Yang keempat, over minterm. Minterm bernilai 1 yang berdekatan dengan aturan yang pertama. Hanya minterm berdekatan secara vertikal atau horizontal yang boleh di cover. Yang kedua, jumlah minterm berdekatan yang boleh di cover adalah 2, 4, 8, 16, dan 32. Yang terakhir, yaitu buat persamaan SOP baru sesuai dengan hasil pengcoveran minter. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Mas Guntur. Sekian yang dapat kelompok kami jelaskan tentang hasil diskusi kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.